Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah aliran Syiah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa aliran-aliran dalam Islam ini banyak sekali. Seperti yang pernah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau. Dikatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 firqah. Demikian katanya, Yahudi akan terpecah menjadi 71 aliran, sementara Nasrani akan terpecah menjadi 72 aliran, dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. Satu dari sekian banyak aliran Islam ialah aliran Syiah. Sebelum saya menceritakan sejarah aliran Syiah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam, dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Siapa yang dimaksud dengan Syiah? Sebelum menjelaskannya, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa kelompok Syiah pun menamai mereka sebagai Ahlus Sunnah, dalam pengertian bahwa mereka juga mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan memang semua kaum muslim harus mengakui dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena tanpa mengikutinya, seseorang tidak dapat menjalankan secara baik dan benar ajaran Islam. Kata Syiah secara etimologi berarti pembela atau pengikut. Sedangkan menurut terminologi, Syiah berarti mereka yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan dan imamah atas umat Islam. Demikian pula anak cucunya. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Menurut Abu Zuhrah, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wath, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu, kelompok mendukung sikap Ali atau aliran Syiah, dan kelompok mandak sikap Ali atau Khawarij. Pendapat yang paling populer adalah bahwa sekte ini baru lahir setelah gagalnya perundingan antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa Al-Tahkim. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali menentang kepemimpinan beliau dan keluar dari pasukan beliau. Mereka ini disebut golongan Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Sementara sebagian besar orang yang tetap setia kepada khalifah disebut Syiah Ali atau pengikut golongan Ali. Selanjutnya, ajaran aliran Syiah. Perbedaan pandangan dalam konsep imamah atau kepemimpinan yang menjadikan sekte-sekte bermunculan. Sebagaimana diketahui dalam kasus aliran Syiah, bahwa persoalan imamah merupakan salah satu doktrin Syiah yang tetap menjadi prinsip. Persoalan pemimpin mereka punya pandangan yang diyakini turun-temurun. Berikut penjelasannya dan beberapa doktrin yang terdiri atas tauhid, taqiyah, mu'tah, ba'dah, dan lain-lain.
1. Imamah atau khalifah. Kaum Syiah menggunakan kata imam untuk orang yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Syiah meyakini bahwa seorang imam memiliki kedudukan, sifat-sifat, derajat, dan fungsi yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perbedaan sedikit pun. Yang kedua, tauhid. Tauhid pada prinsipnya adalah keesaan Tuhan dalam sifat, perbuatan, dan zatnya, serta kewajiban mengesahkan dalam beribadah kepadanya. Dalam prinsip al-tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Yang ketiga, bad'ah. Al-ba'dah memiliki dua arti. Pertama adalah arti leksikal yang hanya mungkin disandarkan pada keberadaan yang terbatas. Dan hal ini pasti tak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun arti kedua adalah pengubahan takdir karena amal solih atau tindakan jahat seorang hamba. Yang keempat, taqiyah. Taqiyah dari segi bahasa adalah pemeliharaan atau penghindaran, sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan. Yang kelima, roj'ah atau inkarnasi. Salah satu ajaran Syiah adalah roj'ah atau inkarnasi. Syiah Imamiyah sepakat meyakini doktrin ini sebagai salah satu ajaran mereka. Dalam Syiah, roj'ah merupakan kelanjutan dari episode kehadiran Al-Mahdi, di mana menurut keyakinan mereka, semua imam Ahlul Bait dan orang-orang yang memusuhinya pasca kedatangan Al-Mahdi akan dibangkitkan kembali dari kematian. Mereka akan berhadap-hadapan dalam suatu medan pertempuran. Yang berikut pokok-pokok penyimpangan Syiah secara umum. Pada rukun iman, Syiah hanya memiliki 5 rukun iman tanpa menyebut keimanan kepada para malaikat, rasul, dan qada dan qadar, yaitu 1. Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua al-adl atau keadilan Allah, yang ketiga nubuah atau kenabian, yang keempat imamah atau kepemimpinan imam, dan yang kelima ma'ad atau hari kebangkitan dan pembalasan. Pada rukun Islam, Syiah tidak mencantumkan syahadatain dalam rukun Islam, yaitu 1. Sholat, 2. Zakat, 3. Puasa, 4. Haji, dan 5. Wilayah atau perwalian. Syiah meyakini bahwa Al-Quran sekarang ini telah diubah, ditambah atau dikurangi dari yang seharusnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Pemikiran Ja'far al-Shadiq bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu fikih dan usul fikih. Karena keempat tokoh utama fikih Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya. Demikian, Syiah adalah salah satu aliran Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syiah. Pikiran yang paling menonjol terletak pada persoalan imamah. Selain persoalan imamah juga menimbulkan sekte-sekte dalam Syiah itu sendiri. Ajaran yang terpenting yang berkaitan dengan khilafah adalah Al-Ismah, Al-Mahdi, Al-Taqiyah, dan Ar-Raq. Kini Syiah
dengan berbagai aliran yang masih tersebar cukup luas di Iran. Syiah merupakan mazhab resmi negara. Di samping itu, Syiah juga terdapat di Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Di mata Syiah, Ali adalah tokoh yang paling sempurna, tanpa celah dan dosa, serta memiliki daya karismatik yang besar. Banyak sekali hadis yang dibuat untuk menunjukkan kelebihan dan keutamaannya. Dia adalah orang yang paling setia terhadap Nabi, paling berani, paling gagah, paling pintar, paling arif, dan paling bijaksana. Demikianlah sejarah singkat aliran Syiah yang harus diketahui oleh kita umat Islam.